Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak kelas 12 semuanya. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bapak Bono Arianto. Kita masuk ke pembelajaran ya dalam materi agama Islam. Pekan ini kita memasuki materi baru lah ya. Materi beriman kepada qadha dan qadar ya. Di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang iman juga, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Betul, cantik dan ganteng banget ini yang bisa jawab Cihuy. Oke. Qadha dan qadar, beriman kepada qadha dan qadar ini merupakan juga termasuk rukun iman ya, rukun iman yang ke terakhir. Ya, betul, yang keenam. Terakhir, keenam. Beriman kepada qadha dan qadar itu mempunyai arti atau pengertian bahwa kita yakin dan percaya Allah menciptakan ketetapan-ketetapan untuk semua makhluknya dalam sesuai dengan takaran dan ukuran dari makhluk itu sendiri. Nah, itu qadha dan qadar. Jadi qadha dan qadar itu adalah dua kata yang memiliki pengertian yang berbeda, bukan satu ya. Qadha itu ketetapan, qadar itu bolehlah dikatakan takdir ya. Dua-duanya juga takdir, tapi ada nanti perbedaannya. Anda sekalian, qadha itu adalah merupakan ketetapan Allah, ya. Ketetapan Allah yang sudah Allah berikan kepada seluruh makhluk yang Allah ciptakan, yang sudah Allah tentukan di zaman azali. Zaman azali itu kapan? Zaman sebelum terbentuknya alam semesta ini. Allah menciptakan makhluk yang pertama, yaitu namanya Al-Qalam. Ma huwa qalam? Apa itu qalam? Qalam adalah pena. Ketika pena sudah diciptakan, maka pena berbicara kepada Allah. Ya Allah, wahai Tuhan, ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Apa yang harus aku lakukan? Allah memberikan perintah, tulislah takdir semua makhluk hingga hari kiamat. Dan catatan-catatan semua nasib atau takdir kita itu, semua makhluk ada di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum alam ini Allah ciptakan, takdir kita sudah ada ya. Jadi bukan baru lahir takdir baru ditulis, tidak ya. 50.000 tahun sebelum bumi dan alam semesta ini ada, takdir kita sudah Allah berikan. Nah, terus tadi qadha itu ketetapan Allah. Kalau takdir itu batasannya, takarannya, ya, waktu-waktu yang sudah ditetapkannya. Kalau misalnya qadha ya, qadha itu contohnya, qadha itu ini masa Covid ya, Covid-19 ya, Corona. Covid-19 itu pasti sudah ada dan Allah sudah tulis 50.000 tahun sebelum alam dunia ini diciptakan. Sudah bakalan ada, dan bakalan adanya ini, maka itu sebelum ada yang di, karena Covid-19 berarti adanya di tahun 2019 ya. Nah, di 2019 sebelum ada masuk 2019, nah itu dinamakan qadha karena belum terjadi. Nah, ketika sudah terjadi Covid itu dan akhirnya memakan korban, mungkin saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, teman kita, atau siapa dari kita, atau orang-orang lain ya. Nah, itu udah masuk takdir. Bahwa sudah ada kejadiannya. Nah, itu bedanya. Jadi kalau qadha itu umum, takdir itu bagian rincian-rincian dari si umum tadi. Jadi baru terjadi, tapi belum tahu efeknya siapa aja yang dapat. Nah, seperti kita lahir. Ya. Kita lahir tuh sudah ada, sudah pasti. Nah, itu kita masuk di qadha. Nah, ketika kita mendapat rezeki, kita mendapat ilmu, sekolah di mana, pasangan siapa, nanti matinya di mana gitu. Ya. Hari ini dapat apa, maksudnya mengalami apa. Itu takdir. Waktu kita mau diciptakan, itu kita qadha. Ya. Mudah-mudahan paham di sini ya. Dan takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq yang pertama, dan yang kedua takdir mubram. Takdir mu'allaq itu apa? Takdir yang berkaitan dengan ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia.
Kalian sebelum masuk SMA Angkasa 2 pasti pengen banget niat masuk ke SMA negeri. Dalam proses kalian pengen masuk ke SMA negeri, itu ada di SMP itu kelas 7, 8, 9 ya. Kalian belajar mati-matian, bahkan ada yang masuk les atau privat supaya nilainya bagus. Tapi begitu sudah penentuan, nggak diterima di sini dan akhirnya masuk ke SMA Angkasa 2. Dan alhamdulillah masuk di SMA Angkasa 2 tidak rugi ya. Kalian bisa makin berkembang. Mantap jiwa kan? Nah, itu ikhtiarnya ya. Selanjutnya ketika kalian ingin mendapatkan polisi atau SNPTN, ini ikhtiar dari sekarang. Ikhtiar. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Pak, saya pengen sukses, saya pengen membahagiakan orang tua. Nanti ketika saya besar, saya pengen punya rumah dan punya kendaraan sendiri. Ikhtiar dari sekarang, itu namanya takdir mu'allaq. Takdir itu sudah Allah berikan kepada manusia. Ada manusia, apapun model dari takdir itu. Dari kematiannya, kelahirannya, jodohnya, ya, rezekinya, udah ada ketentuannya. La yaruddu takdiran illa doa. Nggak ada yang merubah takdir kecuali doa. Kalau misalnya pekan depan kita meninggal, ya, pekan depan kita sudah dicatat di Lauhul Mahfuz bahwa nama si Fulan bin Fulan ini akan meninggal, maka dengan kekuatan doa, dengan banyak sedekah, berharap kepada Allah sepenuh hati, maka Allah berkenan untuk memberikan delay waktu, dipending dulu, jangan nggak jadi ke pekan depan ya. Karena kekuatan doa boleh, itu termasuk takdir mu'allaq. Yang kedua, takdir mubrom. Takdir mubrom itu takdir yang sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi, sudah tidak ada kompromi lagi. Contohnya, pertumbuhan manusia dari janin sampai ke tua itu tidak bisa diganggu-gugat lagi, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi ya. Memang sunatullahnya dia begitu ya, dari lahir, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Tidak mungkin dari bayi langsung tua, oh tidak mungkin. Atau sudah tua dia minta lagi menjadi muda, jadi remaja 17 tahun, umur 71 jadi balik 17, nggak mungkin. Begitu juga kematian. Kalau memang sudah takdirnya ke arahnya mati, ya sudah mati ya. Jadi bukan kita bilang, oh dokter itu siapa, so tahu sekali. Bukan. Dokter ketika menyatakan Bapak Ibu ini didiagnosa penyakitnya ini kemungkinan umurnya tidak sampai segini. Ini hanya diagnosa dokter yang dokter sudah menangani cukup banyak kasus sehingga ada kesimpulan yang bisa diberi informasikan kepada orang keluarganya. Jadi qada dan qadar itu di dalam kehidupan manusia itu pasti terikat. Manusia, makhluk Allah itu tidak pernah terlepas dari qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan qada dan qadar, ya, di sana kita akan memiliki pilihan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis sih bagaimana? Optimis. Kita jalankan hidup optimis saja. Kita dilahirkan ke muka bumi ini ya, manusia itu dilahirkan mengalami beberapa fase alam. Yang pertama alam ruh ya. Alam sebelum kita masuk ke dunia ini kita sudah diciptakan Allah, ruhnya dulu. Ya, alam ruh. Yang kedua alam rahim. Ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Selanjutnya sekarang ini alam dunia. Setelah alam dunia nanti selesai, kita masuk alam barzah. Nah, alam barzah itu alam kubur. Setelah di alam kubur baru nanti kita akan masuk ke alam akhirat. Nah, alam akhirat itu cuma ada 2 tempat yang terakhir untuk kita pulang. Ya, pilih ke neraka atau pilih ke surga. Pilih ke surga ada jalannya, pilih ke neraka ada caranya. Ya, hidup itu pilihan. Ya. Tapi kita harus optimis sebaik-baik mungkin. Optimis itu harapannya penuh banget, yakin apapun, percaya diri sekali. Yang kedua ikhtiar. Manusia itu butuh ikhtiar, terutama yang laki-laki. Ya, di semester 1
sudah pernah kita bahas juga tentang kerja keras, etos kerja ya. Yaitu ikhtiar, usaha laki-laki ya untuk menghidupi keluarganya nanti. Ya kalau perempuan juga pun, pokoknya semua laki-laki atau perempuan, siapa makhluk Allah itu kalau sudah diberikan kehidupan, hukumnya wajib untuk ikhtiar ya. Ya yang paling utama, paling penting ikhtiar untuk hidup lah ya. Ikhtiar untuk makan, ikhtiar untuk bernapas, ikhtiar untuk terbebas atau terjaga dari corona. Itu ikhtiar kita. Yang selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal itu kita berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah itu setelah kita melakukan keoptimisan dan ikhtiar tadi. Ya, jangan nanti kalau kita melamar pekerjaan, ya, ngasih aja ke lamaran aja ke HRD, selesai, ya Allah mudah-mudahan saya diterima, ya Allah mudah-mudahan saya. Ya kalau itu sih nggak apa-apa, memang prosesnya begitu ya. Prosesnya gitu. Ya, begitu udah ada panggilan kita cuek aja, nggak ada respon, terus nanti dijawab juga asal-asalan. Itu nggak ada ikhtiar, usaha untuk kita dapat memperbaiki kinerja nanti di kedepannya. Jadi Anda sekalian, kita Allah memberikan ketetapan hidup, rezeki yang ada pada itu tidak terlepas dari kehendak Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, keadaan seorang hamba, kecuali hamba itu yang merubah. PJJ begini ya, banyak siswa yang menjadi kaum rebahan. Mudah-mudahan kalian yang masih menjadi kaum rebahan berubah mindsetnya ya, bahwa PJJ ini pembelajaran biasa, cuma tempatnya saja beda dan cara model pembelajarannya aja beda ya. Kalau begini terus kalian pertahankan menjadi kaum rebahan, maka kalian akan terlena keasikan untuk menjadi kaum yang malas. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada umatnya, pada sahabat melalui doa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika minal ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu di situ Allah itu Nabi Muhammad mengajar kita untuk meminta pertolongan kepada Allah supaya kita dihindari menjadi kaum yang malas, hamba yang malas. Karena orang yang malas itu kerugiannya ada dua, di dunia dan akhirat pasti itu ya. Baik, demikian saja materi ini untuk kita pelajari. Selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Selamat melanjutkan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sehat selalu.